Orang sebenarnya tidak ingin memfitnah sih ketika mengatakan seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Kiswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana, kemudian menjadi tenaga ahli Anda? Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri, berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Nih, pengendalinya Budi Ari karena pejabat yang menimbulkan korupsi itu dipaksakan masuknya oleh Budi Ari. Oleh sebab itu dia harus dianggap sebagai penanggung jawab, bahkan bisa dianggap sebagai aktor intelektual dari seluruh peristiwa ini. Sehingga dia sehamina wujati abut. Ya, jangan ditanyakan, loh Pak Mahfud Anda turunkan Menko ketika Budi Ari itu menjadi Menko. Waktu saya Menko tidak ada kasus itu. Kasus ini muncul bulan Maret tahun 2024. Kasus penyuapan, kasus itu semua kan bulan Maret berdasar expose polisi penyetoran uang ke pria ya kan bulan Maret menurut itu. Oh, jadi saya sudah keluar dari situ. Bukan untuk menghindar, tapi untuk proporsional. Oleh sebab itu kalau secara hukum dia sangat layak menjadi terdakwa utama, sangat layak secara hukum. Tapi secara politis beda lagi. Politis itu berkaitan dengan jaringan politik yang membackingi dia dan dibackingi dia. Kalau dia sudah buka suara, jadi juga sini ke sana kemari, maka mungkin bisa menjadi OCK agak detail. Tapi menurut saya hukum itu tidak usah terlalu banyak diharapkan menyentuh semua orang yang mendapat atau menjadi backing. Ya, Budi Arinya aja pelaku yang pasti. Yang menurut saya ya, dan menurut berbagai analisis di luar lah, karena ini muncul di persidangan resmi tuh Budi Ari mendapat pelatihan 50%, meskipun dia mengaku saya tidak tahu menahu. Nanti dibuktikan aja di pengadilan, karena hasil acara pemeriksaannya itu kan ada bulan Maret ada penyimpanan uang oleh si A, ada namanya si B ke rumah Budi Ari. Inilah cara Budi Ari untuk bisa eksis dalam perjalanannya. Karena saya yakin Budi Ari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budi Ari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra. Karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budi Ari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budi Ari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budi Ari. Bahkan cenderung Budi Ari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budi Ari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif, dianggap melindungi Budi Ari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Akar rumput Gerindra, Tidar, tolak sikap oportunis Budi Ari yang terseret kasus judol. Langkah Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi untuk bergabung ke Partai Gerindra tidak semulus yang dibayangkan. Keinginannya itu menuai penolakan dari sayap muda partai berlambang kepala Garuda, Tunas Indonesia Raya atau Tidar. Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Tidar, Rocky Chandra, menegaskan kegelisahan kader muda bukan bentuk resistensi terhadap sosok tertentu,
melainkan wujud tanggung jawab menjaga kemurnian perjuangan partai agar tak bergeser dari cita-cita awal. Sebagian besar dari kami generasi muda Gerindra tidak alergi terhadap keterbukaan. Gerindra selalu percaya pada semangat rekonsiliasi dan kebangsaan yang luas. Tapi ada garis yang tidak boleh dilanggar. Partai ini dibangun dengan idealisme, bukan oportunisme. Tegasnya mewakili kader Tidar di 38 provinsi se-Indonesia dan 9 negara. Rocky menilai langkah Budi Ari, yang sebelumnya dikenal sebagai pimpinan relawan pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, perlu dicermati dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan arah perjuangan partai. Ia menyebut aspirasi kader Tidar kini cenderung menolak rencana bergabungnya Budi Ari. Sejarah politik nasional, kata Rocky, telah menunjukkan banyak partai besar justru melemah bukan karena serangan dari luar, melainkan infiltrasi dari dalam. Banyak partai besar yang tumbang bukan karena diserang lawan, tapi karena dipecah dari dalam. Kami tidak ingin Gerindra mengulangi kesalahan itu, ujarnya. Meski demikian, Rocky menegaskan seluruh kader tetap percaya pada kebijaksanaan Ketua Umum Prabowo Subianto serta Dewan Pimpinan Pusat dalam mengambil keputusan strategis partai. Menurutnya, setiap langkah politik yang diambil DPP selalu berpihak pada kepentingan bangsa dan menjaga keutuhan partai. Pak Prabowo selalu mengajarkan kami berpikir jernih, berani berkata benar, dan tidak lupa pada akar perjuangan. Kami yakin beliau arif dan tahu siapa yang datang dengan niat tulus dan siapa yang datang dengan niat mengambil kesempatan, ujar anggota DPR RI asal Jambi itu. Penolakan juga datang dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo. Para kader di daerah secara terbuka menyatakan keberatan terhadap wacana masuknya Budi Ari ke dalam partai. Sekretaris DPC Gerindra Sukoharjo, Eko Sabto Purnomo, membenarkan adanya aspirasi dari akar rumput yang menolak wacana tersebut. Ia menegaskan penolakan ini bukan hasil komando, melainkan muncul spontan. Ada penolakan dari kader Gerindra Sukoharjo tentang masuknya Budi Ari. Ini murni aspirasi dari akar rumput. Kami berharap DPP menanggapinya dengan serius dan mempertimbangkan dampaknya terhadap soliditas partai, tegas Eko Sabto. Nada yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo sekaligus kader Gerindra Joko Nugroho. Ia menilai penolakan terhadap Budi Ari memiliki dasar kuat dan merupakan sikap bulat dari seluruh struktur partai di wilayah tersebut. Menurut Joko, Gerindra perlu dijaga oleh kader yang tumbuh dan berjuang sejak awal, bukan oleh figur yang baru muncul ketika partai telah berada di puncak kekuasaan. Kami ingin Gerindra tetap diisi oleh kader yang tumbuh dari bawah dan memahami nilai perjuangan partai, bukan orang yang datang ketika partai sudah berkuasa, tegas Joko. Ia menambahkan, sikap DPC Sukoharjo mencerminkan kegelisahan di daerah terhadap potensi pergeseran nilai perjuangan partai. Kekhawatiran itu, kata dia, muncul bila tokoh dari luar langsung mendapat posisi strategis tanpa melalui proses kaderisasi. Sementara itu, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai langkah Budi Ari lebih bersifat pragmatis. Ia menduga Presiden Jokowi tak lagi mampu menjamin kepentingan politik bagi Budi, sehingga mantan Menteri Kominfo itu memilih mendekat ke kubu Prabowo. Jadi dalam banyak kesempatan saya menyampaikan, ini soal pragmatisme politik saja, kata Agung. Indikasi itu terlihat ketika Jokowi tak bisa melindungi Budi Ari usai dirinya direshuffle dari kursi Menteri Koperasi oleh Prabowo, maupun saat terseret kasus hukum terkait dugaan praktik pengamanan situs judi online. Nama Budi Ari disebut dalam persidangan dan sempat diperiksa Bareskrim Polri. Sebagai catatan, Budi Ari diduga meminta jatah 50% dari hasil pengamanan situs judi online yang dilakukan sejumlah ex-pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dugaan itu terungkap dalam surat dakwaan jasa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Mei 2025. Para terdakwa dalam perkara ini ialah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Muhjiran alias Agus. Keterlibatan Budi Ari diduga bermula pada Oktober 2023. Ketika ia memerintahkan Zulkarnain mencari seseorang untuk mengumpulkan data situs judi online. Zulkarnain kemudian memperkenalkan Adi Kismanto, yang meski tak memenuhi kualifikasi akademik, tetap diterima bekerja di Kominfo atas atensi langsung dari Budi Ari. Pada April 2024, usai praktik pengamanan situs dihentikan di lantai 3 kantor Kominfo, Zulkarnain dan Adi menemui Budi Ari di rumah dinasnya di Widya Chandra. Mereka meminta izin memindahkan aktivitas ke lantai 8 dan permintaan itu disetujui Budi. Dalam pertemuan di sebuah kafe bernama Pergrams, disepakati pembagian hasil 50% untuk Budi Ari, 30% untuk Zulkarnain, dan 20% untuk Adi. Praktik ini kembali berjalan pada Mei 2024. Terdakwa Muhjiran alias Agus diketahui menerima 48,75 miliar dari pengamanan sekitar 3.900 situs judi online. Pembagian dana dilakukan dengan kode seperti bagi PM atau bagian menteri, CHF atau gabungan bagian untuk Zulkarnain dan menteri, serta bagi kawanan atau untuk terdakwa lainnya.